Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kinerja kami terkait dengan pengembangan kurikulum 2013 pembelajaran IPA Fisika. Di sini kami berdua, yang pertama Pak Samsul, saya sendiri, dan teman saya Anggi Apono. Langsung saja, perkembangan kurikulum 2013 pada pembelajaran IPA Fisika. A. Definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Di tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5, sedangkan untuk SMP kelas 7 dan 8, dan SMA kelas 10 dan 11. Diharapkan pada tahun 2015 telah diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 adalah didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan. B. Tujuan kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 yang diterapkan oleh Kemendikbud tertuang pada Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah yang berbunyi, tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, kurikulum ini mempunyai 4 kompetensi inti yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Rumusan kompetensi ini tersebut tertuang pada Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Pertama, kompetensi inti sikap spiritual. Untuk kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, kompetensi inti keterampilan. Kurikulum 2013 dikembangkan dari kurikulum 2006 atau bisa dikenal dengan KTSP yang dilandasi pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, kompetensi masa depan, dan fenomena negatif yang mengemuka. Karakteristik kurikulum 2013 yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik merencanakan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi atau organizing elements. Kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. 7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, reinforced, dan memperkaya enriched antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan organisasi horizontal dan vertikal. D. Pembelajaran IPA pada kurikulum 2013. Pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 disusun dengan memperhatikan keterampilan proses IPA yang meliputi keterampilan proses dasar atau basic science process skill dan keterampilan proses lanjut integrated science process skill. Keterampilan proses dasar meliputi mengukur, observasi, inferensi, prediksi, klasifikasi, dan komunikasi. Keterampilan proses sains lanjut meliputi pengaturan variabel, interpretasi data, perumusan hipotesis, pendefinisian variabel operasional, merancang eksperimen, melakukan eksperimen. Penerapan kurikulum 13 erat kaitannya dengan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Salah satu sikap sosial yang dinilai adalah kerjasama. Kerjasama wajib dilaksanakan demi
terciptanya lingkup sekolah yang sesuai seperti apa yang diharapkan. Selain itu, kerjasama antar peserta didik sangat dibutuhkan agar peserta didik dapat hidup sebagai anggota masyarakat yang sanggup berpikir sendiri dan berbuat efektif. Oleh karena itu, sikap kerjasama antar peserta didik harus ditingkatkan. Pelajaran sekolah harus sesuai dengan keadaan masyarakat, antara lain sifat gotong royong atau kerjasama hendaklah dijadikan satu prinsip yang mewarnai pembelajaran bagi peserta didiknya. Tantangan pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan tingkat internasional. 3. Tuntutan kompetensi abad ke-21. Perkembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut, yaitu tuntutan kompetensi abad ke-21, pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill, penciptaan kesempatan kerja peserta didik, dan dasar-dasar dan aspek akademik tentang kurikulum. F. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPA. Dalam implementasi kurikulum 13, kegiatan pembelajaran IPA dikembangkan dengan pendekatan saintifik. Dan keterampilan proses sains lainnya, kegiatan yang berbasis saintifik inilah yang harus dimunculkan baik ketika menyusun RPP, LKPD, maupun ketika pelaksanaan pembelajaran IPA. Dalam kurikulum 13, sebagian besar rumusan kompetensi dasar sudah terpadu atau terintegrasi. Hal ini berbeda dengan rumusan kompetensi dasar pada KTSP yang masih terpisah-pisah, mengacu pada kompetensi dasar yang sudah terpadu tersebut. Silabus RP dan KPD diarahkan untuk dirancang berbasis keterpaduan pendekatan saintifik pada kurikulum 13 saintifik. Pada kurikulum 13 sering dinamakan munculnya 5M, mengamati, mengukur, mencoba, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Pada dasarnya keterampilan proses dan muncul lebih dari 5M yang disebutkan tadi, misalnya mengklasifikasi, menganalisis, memprediksi, menginterferensi, dan keterampilan proses lainnya. Ya, mungkin itu presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu agapun kepada saudara, saya persilakan. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah diterangkan oleh teman saya Lasamsu. Yang pertama, mengamati atau observing. Mengamati merupakan kemampuan untuk mengindra objek dan persoalan. Dalam mengindra menggunakan panca indera dan menghasilkan fakta. Dalam pembelajaran, observasi ini dapat dikembangkan ketika akan menemukan persoalan. Yang kedua, menanya atau questioning. Menurut Borich Gary D. 2007-303, beberapa data penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pertanyaan dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Kajian awal menunjukkan bahwa 70-80% dari semua pertanyaan melibatkan pertanyaan berupa ingatan dari kejadian atau fakta. Dan hanya 20-30% pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk proses berpikir tingkat tinggi. Beberapa proses berpikir tingkat lebih tinggi antara lain clarifying, expanding, generalizing, and making inference. Pertanyaan untuk berpikir tingkat tinggi penting dipunyai peserta didik untuk menanggapi berbagai persoalan dan gejala yang terkait dengan sains serta persoalan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, Borich Gary D. 2007-304 menyatakan bahwa fungsi pertanyaan dalam proses pembelajaran antara lain: 1. Menumbuhkan ketertarikan dan perhatian. Yang kedua, mendiagnosis dan mengecek. Yang ketiga, menanyakan kembali fakta spesifik atau informasi. Yang keempat, mengelola. Yang kelima, memberikan proses berpikir tingkat tinggi. Yang keenam, menyusun dan mengarahkan pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan ekspresi dari sikap. Yang ketiga, menalar atau associating.
Menurut Kemendikbud 2013-301, istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemauan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. Proses itu dikenal sebagai asosiasi atau menalar. Dari perspektif psikologi, asosiasi merujuk pada koneksi antara identitas konseptual atau mental sebagai hasil dari kesamaan antara pikiran atau kedekatan dalam ruang dan waktu. Yang keempat, mencoba atau experimenting. Mencoba merupakan tahap melakukan penyelidikan. Penyelidikan dapat berupa kegiatan observasi maupun kegiatan eksperimen. Kegiatan observasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data melalui pengamatan, misalnya pengamatan ciri hidup dan tak hidup benda. Kegiatan eksperimen merupakan kegiatan memberikan perlakuan pada suatu objek kemudian melihat hasilnya. Yang kelima, mengkomunikasikan. Komunikasi merupakan tahap untuk melaporkan hasil penyelidikan. Komunikasi dapat berupa komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan misalnya kegiatan menyampaikan hasil percobaan secara lisan, menyampaikan pendapat. Komunikasi tertulis misalnya menyampaikan hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, laporan, dan lain sebagainya. Langkah-langkah pembelajaran IPA pada kurikulum 2013. Kompetensi dasar atau KD, mata pelajaran IPA pada kurikulum 2013 sudah memadukan konsep dari aspek fisika. Pembelajaran IPA melibatkan 3 kegiatan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap yang penting. Pembuatan perencanaan memperhatikan kondisi dan potensi peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukungnya. Kondisi dan potensi peserta didik misalnya minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan sumber daya pendukung adalah kemampuan guru, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, serta kepedulian stakeholder sekolah. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran IPA dengan konsep integrative science dapat diterapkan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan ini sampai kegiatan penutup. Pembelajaran IPA terpadu dapat dilaksanakan melalui model-model pembelajaran inovatif, misalnya model pembelajaran inquiry, siklus belajar, atau pemecahan masalah. Strateginya dapat menggunakan pembelajaran kooperatif atau pengajaran langsung. Pendekatan dapat menggunakan keterampilan proses lingkungan atau STM. Metode dapat menggunakan eksperimen, demonstrasi, ceramah, dan lain-lain. Langkah-langkah atau sintaksnya dimodifikasi sesuai mode keterpaduan yang dipilih dan pendekatan saintifik. Yang ketiga, penilaian. Penilaian proses dapat dilakukan guru secara langsung dengan menggunakan teknik observasi baik ketika peserta didik bekerja kelompok, misalnya menyampaikan gagasan. Penilaian proses juga dapat dilakukan terhadap kinerja baik berupa produk fisika yang dihasilkan anak dalam proses atau setelah proses pembelajaran maupun kinerja melakukan sesuatu berupa keterampilan motorik. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihan antara lain lebih menekankan kepada pendidikan karakter, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Lembaga memperoleh pendampingan dari pusat, mendorong guru dan semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran, dan penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Kekurangan yang berikutnya yaitu guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif. Materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Dan yang terakhir, sekolah kurang mandiri di dalam menyikapi kurikulum yang ada. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.